nation, our name, our new generation. We fight for this our land. We fight for the blood and shade. One day we will be free. Someday we will be free. We fight for this our land. We fight for the blood and shade. One day we will be free. Someday we will be free. Pak tutup. Saya Michael Karet, Presiden Republik West Papua Nugini. Hari ini saya memberikan pemberitahuan umum kepada seluruh rakyat West Papua. Pemberitahuan umum ini merupakan komando untuk seluruh rakyat West Papua, kecil, besar, tua, muda, berdiri bersama untuk merayakan hari kemerdekaan 27 November di Sorong, Manokwari, dan dimanapun yang mau siap untuk melaksanakan, harus melaksanakan secara bersama-sama. Kami sebenarnya sudah merdeka. Pada waktu kami proklamirkan 27 November, kami sudah merdeka. Eropa, Amerika mendesak Presiden Soeharto untuk segera mengakui. Proses itu kami sedang dalam pertimbangan untuk mengatur, dan waktu itu Freddy Numberi selaku pengkhianat yang sempat bersama Menteri Dalam Negeri T.S.L.Y. mereka datang di Papua Nugini, berunding dan kelompok yang melawan dengan saya. Dan selain itu mereka sampai di Jayapura, dan juga gereja GKI membentuk Foreli. Jadi pengkhianat kedua yang itu adalah pendeta Herman Saud dan Herman Awom. Mereka tidak konsultasi dengan saya bagaimana tim 100 bisa dibawa menghadap Habibie. Mereka membuat tim yang sebenarnya mau mendukung program otonomi, namun mereka bawa lagi dan pakai 1 Desember. Dan disitulah Presiden Habibie menyampaikan kepada tim 100 bahwa Michael Karet telah menyetujui untuk otonomisasi luar khusus untuk West Papua sebagai persiapan untuk merdeka. Padahal saya tidak pernah menyampaikan sesuatu kepada Presiden Habibie maupun Freddy Numberi dan semua kelompok yang dihasut oleh pemerintah untuk membuat otonomi untuk sementara mempertahankan West Papua bersama Indonesia. Ini sudah waktunya untuk kami harus berdiri. Waktu itu setelah mereka tidak berhasil, pendeta Herman Awom dan Beatrix Kebur dari Jakarta terbang langsung Australia menuju Port Moresby, datang untuk minta supaya saya harus berikan berbicara bersama-sama bagaimana. Dan saya menolak sebab mereka sudah membuat kacau. Dan hal yang berikut, waktu itu mereka juga kelompok ini memintakan Fredat Habu datang ke Papua Nugini, menawarkan saya untuk memberikan mandat kepada T.S.L.Y. dan memintakan supaya Amerika kawal saya untuk ke Jayapura. Apabila T.S.L.Y. jadi presiden, saya jadi wakil. Apabila saya jadi wakil, T.S.L.Y. saya jadi presiden, T.S.L.Y. jadi wakil. Tetapi saya tolak sebab saya tidak tahu siapa itu T.S.L.Y. T.S.L.Y. adalah mata-mata Indonesia yang sudah begitu lama, dan tidak mungkin saya mau bekerja sama dengan dia. Dan saat itu kegiatan di Jayapura, Amerika datang dan menanya saya, apakah you mengaku untuk kemerdekaan? Saya bilang tidak. Kalau waktu itu saya mengaku kami sudah merdeka. Tetapi siapa itu T.S.L.Y? Bagaimana saya mau mengatur pemerintah dengan orang yang bertolak belakang sama sekali dengan saya? Itu tidak benar. Dan hal ini saya mintakan supaya seluruh rakyat West Papua harus berdiri, segera mendukung kegiatan, terutama di Sorong dan Manokwari, bahu-membahu merayakan 27 November, berteriak minta supaya Presiden Indonesia segera memberikan pengakuan kemerdekaan dan penyerahan kekuasaan pemerintahan. Begitu juga serukan kepada Amerika dan Eropa, Australia dan New Zealand,
untuk segera memberikan pengakuan terbuka. Jadi ini secara damai. Saya minta supaya seluruh orang West Papua harus berdiri sekarang. Tidak lagi membiarkan untuk Indonesia terus menipu dengan berbagai program. Dan saya tahu secara pasti, sejak saya muncul kembali tahun kemarin dan tahun ini, jelas Amerika akan buka mulut. Jadi rakyat West Papua tidak boleh membiarkan kesempatan ini jalan begitu saja. Kelompok-kelompok yang dibentuk oleh Indonesia yang sekarang, macam federasi, macam kelompok-kelompok lain yang berkecimpung di dalam UNP di Vanuatu, semua itu adalah permainan Indonesia. Selama ini saya tidak membuka mulut. Dan pemerintah Vanuatu walaupun bawa ke United Nations atau PBB, tetapi Eropa, Amerika, Australia, New Zealand tidak akan buka mulut. Makanya masalah itu tetap tinggal sambil menunggu saya. Dan yang saya sudah tahu secara pasti, Amerika dan Eropa hanya mendukung saya. Sejak perjuangan OPM tahun 60-an sampai hari ini, pemimpin OPM yang diakui dan disponsor adalah Michael Callet. Jadi ini kesempatan. Soal grup-grup atau soal kelompok mau membuat apa saja, merebut soal kekuasaan, itu soal kemudian. Kami harus merdeka dulu. Jadi apa yang saya bicarakan ini, saya harap supaya semua unsur-unsur pimpinan, kelompok-kelompok penting macam mahasiswa, kaum cendekiawan, kelompok apa saja, terutama orang-orang yang sekarang berkelahi mati-matian di Wamena, di Panyai, para pasukan yang berkelahi begitu hebat. Tetapi karena mereka ini berdiri pada grup yang salah, makanya Amerika dan Eropa tidak buka mulut. Selama ini saya masih diam. Amerika dan Eropa hanya dengar sama saya. Jadi pasukan yang sekarang berkelahi dan penderitaan di hutan ini segera sadar. Tidak boleh lagi mendukung kelompok yang disponsor oleh Indonesia. Tesial Wai pernah ke Vanuatu. Yoris Kawayai pernah ke Vanuatu. Apa nih Andi Seba? Rex Rumakik, ini orang-orang yang disponsor oleh Indonesia yang mengacu balokkan perjuangan sampai hari ini. Saya minta supaya semua segera sadar. Jadi ini saya serukan secara damai, semua rakyat kecil besar segera berdiri mendukung 27 November. Hanya 27 November adalah satu-satunya jalan menuju kemerdekaan. Tidak ada jalan lain. Kelompok yang disponsor oleh Indonesia hanya menciptakan political grouping atau kelompok-kelompok politik yang hanya saling mengadu, yang saling bertendang, bertolak belakang ke sana kemari. Ini sudah waktunya. Kami jangan membiarkan kami untuk Indonesia terus mengacu balokkan orang West Papua. Ini sudah waktu untuk kami harus merdeka. Ini penyampaian saya dan saya harap dari seluruh suku yang ada di Papua, yang di gunung, yang di pantai, yang di perbatasan, di Merauke, di Jayapura, di Pegunungan Bintang, di Raja Ampat, dan semua tempat harus berdiri bahu-membahu. Sekarang ini kami merayakan dan minta supaya Amerika segera berikan pengakuan. Ini waktunya untuk kami harus merdeka. Tidak lagi kami membiarkan Indonesia untuk terus menguras, mengambil kekayaan, menindas, melakukan penipuan, intimidasi, segala macam segera dihentikan. Ini penyampaian saya. Saya minta supaya seluruh rakyat West Papua, terutama komponen pelajar, pemuda, mahasiswa, sebagai kelompok-kelompok utama yang memajukan semangat rakyat West Papua untuk merdeka, segera berdiri dan kami menyatakan sikap kami untuk merdeka secara damai kepada Indonesia. Terima kasih dan saya berharap supaya semua harus berdiri. Atas nama perjuangan Papua Merdeka, saya menyampaikan salam kepada seluruh rakyat West Papua. Selamat. Dua saja akar penyebabnya. Dari kami pihak orang Papua yang berjuang mau merdeka penuh sejak 61 sampai sekarang, baik itu TPNOP maupun anak-anak di organ taktik dan berbagai pihak yang elit-elit politik yang berjuang merdeka secara clandestine, itu adalah akar penyebabnya karena
sengketa aneksasi wilayah kedaulatan politik bangsa Papua oleh negara Republik Indonesia yang diawali dengan 3 komando rakyat atau yang dikenal dengan Trikora oleh Soekarno. Kemudian dianeksasi lewat perjanjian New York dari 19 Agustus 1962 sampai dengan 1 Mei 1963. Kemudian dilanjutkan dengan aneksasi melalui kekerasan militer yang dimulai tahun 1964 sampai sekarang. Seperti yang masih terjadi di Nduga, anak-anak OPM, TPN yang berjuang itu bagian dari perjuangan untuk menyelesaikan konflik ini dengan kekerasan. Terus akar penyebab kedua menurut Indonesia adalah itu terjadi karena Papua tidak sejahtera, masih ada kemiskinan, kebutuhan, dari sisi kesehatan dan sebagainya, sehingga perlu ada pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu menurut Indonesia. Jadi dari saya lihat ada 2 akar penyebab. Dari orang asli Papua, mereka menentang aneksasi wilayah, kedaulatan politik mereka atas wilayah mantan kolonial Nederlands di dunia. Saya Dr. Andus Septin Mamburai Paiki sebagai Presiden Negara Republik Indonesia berdasarkan proklamasi tanggal 14 Desember 1988 oleh Dr. Thomas Wapai Newei Sarampayai Waingai HG Empia PhD. Maka pada hari ini Senin tanggal 2 Maret tahun 2020 saya memberitahukan secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia Tuan Insinyur Joko Widodo bahwa seluruh rakyat bangsa Melanesia di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah kami serukan untuk melaksanakan ibadah, doa, dan puasa secara massal di seluruh wilayah Melanesia Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret tahun 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020. Meminta kepada Bapa Yahweh Elohim Israel, Raja Semesta Alam, sutradara utama dalam sandiwara perjuangan kemerdekaan Melanesia Barat, untuk turun tangan segera bertindak untuk menyelesaikan kemerdekaan Melanesia Barat. Seruan tersebut telah kami sampaikan melalui surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Tuan Insinyur Joko Widodo tertanggal 14 Januari 2020 yang akan disebarkan secara luas kepada seluruh masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya akan mengumumkan secara garis besar Kabinet Negara Republik Indonesia yang saya beri nama Kabinet Gembala. Kabinet Gembala yang dimaksud kami susun berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Kabinet Gembala akan bekerja mengisi kemerdekaan Indonesia Barat sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Elohim yang menjadi gembala satu-satunya dari negara Republik Melanesia. Oleh karena menyangkut etika dan beberapa pertimbangan yang sifatnya khusus, maka pada kesempatan ini kami tidak mengumumkan secara terbuka dan lengkap semua nama-nama yang terlibat dalam Kabinet Gembala dimaksud.
Kabinet Gembala terdiri dari para lulusan S1, S2, dan S3 dari berbagai universitas di dalam dan di luar negeri, yang sekarang sebagian besar bekerja di Republik Indonesia sebagai pegawai negeri dan lain-lain, dan juga ada yang bekerja di luar negeri. Ini membuktikan atau memberikan sekedar sebagai gambaran kepada pemerintah Indonesia selaku mandataris PBB untuk wilayah Papua Barat bahwa kami telah siap 100% untuk merdeka sekarang. Kami, sekali lagi, kami sudah siap untuk merdeka sekarang, terpisah dari pemerintah negara Republik Indonesia. Profil dari Kabinet Gembala yang dimaksud adalah: 1. Tuhan sebagai gembala. 2. Presiden saya sendiri, Dr. Andes Septin Mamurai Paiki, yang dilengkapi dengan beberapa menteri seperti Menteri Dalam Negeri, namanya kami tidak sebutkan di sini. Menteri Luar Negeri juga kami tidak sebutkan di sini. Menteri Hukum, Politik, Kehakiman, dan Inspeksi, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Mendikbud Tuan C. Randewe PhD, Menteri Kesehatan, namanya kami tidak sebutkan di sini, Menteri Perumahan dan Pemukiman, Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Menteri Keuangan, Menteri Sumber Daya Alam, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Aparatur Negara, Manggafon Yona MSC, Menteri Kesehatan, namanya tidak disebutkan, Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Perhubungan, Menteri Penerangan. Mereka semua ada yang bekerja secara aktif sebagai pegawai negeri Republik Indonesia. Karena itu nama-nama mereka sementara kami tidak sebutkan, tapi mereka telah siap untuk mengisi kemerdekaan ini. Sebagai tambahan yang sangat prinsip yang perlu dipahami secara baik oleh semua pihak adalah bahwa kami merasa amat sangat penting untuk mengatakan bahwa 1. Kekurangan berbentuk apapun, baik dari segi pemerintahan, sosial, ekonomi, dan fisik, serta kejadian negatif dan atau dilema berupa apapun yang menjadi masalah di kemudian hari, sesudah kemerdekaan Indonesia Barat, sepenuhnya menjadi tanggung jawab anggota-anggota Dewan Komite Pelaksana Kemerdekaan dan Kedaulatan Indonesia serta anggota-anggota Partai Kristen Demokrasi Rakyat Indonesia Barat atau Paris Deramba pada umumnya, dan bahwa dalam sejarah politik dunia tidak ada satu negara pun yang telah secara sempurna mencapai kemerdekaan tanpa pengorbanan yang tak dapat dielakkan. Mengenai 2 pertanyaan terakhir, A dan B, kami ingin menuju kepada firman Tuhan dalam Perjanjian Lama yang berbunyi begini: lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam dalam sebuah rumah luas dengan perempuan yang suka bertengkar, atau lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Amsal Sulaiman 21 dan 19. Atau dengan kata lain, kami dapat kemukakan begini, atau notabene-nya begini: lebih baik bagi rakyat Indonesia Barat untuk mempunyai pemerintahan sendiri, terpisah dari Republik Indonesia, dan hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, tetapi ada keamanan dan kedamaian, daripada dijajah dan secara paksa disatukan dengan Indonesia dalam sebuah negara besar yang namanya Republik Indonesia Raya ini. Namun rakyat Indonesia Barat secara terus-menerus
dari waktu ke waktu dan hari ke hari dalam hidup mereka dalam lingkungan terjajah. Mereka tetap diancam, terus diteror, ditindas, tangan dan kaki mereka dipasung, dibelenggu dan diikat, mulut mereka disumbat, ditahan, dipenjarakan, dianiaya dan disiksa, disembelih seperti binatang, hanya karena nurani mereka ingin dibebaskan dari penjajahan seperti Indonesia yang telah bebas dari penjajahan Belanda. Bahkan banyak sekali di antara mereka yang kini telah melarikan diri di luar negeri. Kami mempunyai satu keyakinan yang pasti, keyakinan yang sungguh, kepercayaan yang sungguh, tanpa kami ragu sedikit pun, bahwa Presiden Republik Indonesia atas nama bangsa Indonesia sudah pernah merasakan manis dan pahitnya penjajahan Belanda atas Indonesia selama 350 tahun. Juga sebagai bangsa yang besar, pemerintah Indonesia seharusnya dengan jiwa yang besar pula, sportif dan berani, sekali lagi sportif dan berani, membuka diri dan berdialog dengan kami, perjuangan politik murni. Kenapa saya katakan perjuangan politik murni? Karena masih ada politikan yang tidak betul, tidak jelas. Ada politik kriminal dan segala macam. Meskipun itu aspirasinya adalah politik. Perjuangan politik murni, sekali lagi, perjuangan politik murni negara Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 14 Desember 1988 oleh almarhum Dr. Thomas Sapai Wainggai HG MPA PhD, agar keputusan politik segera diambil guna menyelesaikan secara menyeluruh akar persoalan Indonesia Barat secara manusiawi dan lebih bermartabat. Sekali lagi saya ingatkan bahwa perjuangan politik murni proklamasi 14 Desember 88 adalah perjuangan yang sangat bersih dan tidak pernah mengorbankan satu nyawa pun dari orang Indonesia, bahkan orang Papua sendiri. Berjalan sampai hari ini saat saya keluarkan video klip hari ini, tanggal 2 Februari tanggal 2 Maret. Ya, tanggal 2 Maret 2020, tidak ada satu pun yang kami korbankan dalam hal bentuk nyawa, tidak ada. Sedangkan dibandingkan dengan yang lain-lain telah banyak korban nyawa yang bertaburan. Kita sedang berjalan di atas tiang darah dan air mata, tulang belulang teman-teman yang sudah pergi mendahului kita. Pada saat itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, dan secara khusus Tuan Presiden Insinyur Joko Widodo, saya berharap, sekali lagi saya berharap bahwa dengan video klip ini saya keluarkan, segera memikirkan jalan penyelesaian terbaik, manusiawi dan lebih bermartabat. Karena pada saat itulah perasaan iri, cemburu, dengki dan dendam kesumat akan berhenti. Banjir darah yang selama ini mengalir pun akan berhenti mengalir dan berubah menjadi banjir air mata ucapan syukur di seluruh tanah Indonesia Barat yang menghadirkan anugerah pengampunan dan damai sejahtera Tuhan Elohim Israel, Raja semesta alam, menghapuskan salah dan dosa, kesalahan sejarah masa lalu, dan sebagai awal dimulainya suatu era baru yang penuh dengan damai sejahtera, manusiawi dan bermartabat. Kiranya pemerintah Republik Indonesia, pimpinan Insinyur Joko Widodo, dan semua penentu kebijakan di Republik Indonesia yang besar ini, semuanya masih dalam keadaan yang sehat walafiat, dan tidak pura-pura menutup mata dan tidak pura-pura bodoh, dengan mencoba memindahkan selumbar yang berada nun jauh di Palestina di sana, di Timur Tengah, sementara pura-pura buta dengan tidak melihat balok besar Indonesia Barat atau Papua yang sedang ada di depan mata sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui video klip ini. Dan saya berharap supaya video klip ini boleh disebarluaskan kemana saja, diviralkan kemana saja, agar semua orang paham bahwa kami ingin duduk untuk menyelesaikan
persoalan Papua secara manusiawi dan lebih bermartabat. Bukan kita selesaikan secara kriminal dan lain sebagainya. Kejadian yang sekarang terjadi di Timur Tengah, kami harapkan supaya tidak boleh lagi terjadi di atas tanah ini. Sebagai pimpinan, saya serukan kepada semua pimpinan-pimpinan daerah, penentu kebijakan di daerah ini, Panglima, Pangdam, Papua Barat, Papua, Kapolda Papua dan Papua Barat. Kami sampaikan, tolong mulai hari ini, laras senjata tidak boleh lagi diarahkan kepada manusia, rakyat Indonesia Barat, tapi diarahkan ke atas. Kami juga tidak mau untuk melihat ada setetes darah yang mengalir di atas tanah ini lagi. Kami juga tidak mau ada satu butir peluru yang keluar dari laras senjata untuk menghabiskan satu orang nyawa dari rakyat Indonesia Barat. Kami kutuk kekerasan, karena tindakan kekerasan hanyalah membuat muka Indonesia bermuka bopeng di mata dunia internasional. Karena itu, mulai hari ini bertindaklah arif, dan saya serukan supaya persoalan Indonesia Barat, mari kita duduk untuk bicara bersama-sama untuk menyelesaikan secara damai tanpa ada mengorbankan pihak lain. Demikian yang saya sampaikan dalam video klip ini. Terima kasih banyak atas nama seluruh rakyat Indonesia Barat. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasama. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Tertinggi Perwakilan Rakyat Papua Barat, Front Nasional Papua, Biak RMSP, ONIM, Kobo Oser, 68, 69 kami tahan delegasi Nihuniarat 1 tahun di Belanda, di New York. Sekarang 2014 dapat hasil, kami Kobo Oser diakui untuk mewakili West Papua di PBB, dapat kantor di PBB, bukan kantor di Den Haag, bukan kantor di Australia, di pusat PBB. Harus kami ada di pusat, karena pusat ini agreement New York diteken di kota New York. Jadi apapun yang diurus harus kita urus di New York. Jadi kalau Indonesia mau dialog, kami Kobo Oser, delegasi Kobo Oser, dan saya Presiden Papua Barat sudah bersedia tunggu di New York. Datang, ikut Pater Tebaidang delegasi, datang ke New York, kami langsung di New York. Kenapa kami mesti dialog lagi? Kenapa SBY tipu bangsa Papua dengan dialog, dengan bujuk mereka dengan dialog? Dialog ada arti apa? Dialog itu bahasa Belanda bilang dia tipu. Dialog, ja, nou, niet gelogen. Dus Javanen zijn altijd leugenaars. SBY. Jadi kalau mau urus soal Papua, SBY datang ke New York. Sudah lebih dari 50 tahun sejak 1963 negara NKRI buktikan untuk dunia bahwa kamu tidak sanggup pimpin bangsa Papua, tidak sanggup bangunkan tanah Papua. Kamu hanya bunuh, rampok, curi, racun bangsa Papua. Jadi kamu punya pengertian kemanusiaan itu ada di mana? Dari New York saya utus ke seluruh tanah air, jangan dialog, lupa saja itu orang main waktu buat bujuk-bujuk kamu untuk percaya nanti ada dialog. Selama itu orang bunuh, orang racun, penderita juga orang bunuh di kamar mandi, di Sentani. Orang-orang kampung punya makanan orang curi. Jadi bangsa ini mesti keluar. Jawa kamu segera keluar dari tanah Papua. Sekarang proses sudah mulai jalan. Nanti kamu ditendang keluar. Contoh dengan Timur-Timur. Timur-Timur kamu juga ditendang keluar. Kaki pukul pantat. Jadi untuk seluruh bangsa di tanah Papua dari New York, pusat perserikatan bangsa-bangsa di New York. Bukan Geneva, bukan di Jakarta, Port Moresby atau di New York. Kami sudah taruh anchor di sini. Kami polo di New York sampai merdeka. Kalau tidak merdeka, kubur kita orang di sini. Tapi jangan lari dari New York. Sebab New York ini
posisi sekarang kami usahakan supaya, kami usahakan supaya soal Papua diterima di sidang umum dan dikembalikan ke dalam daftar bangsa-bangsa pribumi yang berhak merdeka. The list of non-self-government territory. Karena kami